Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, gua akan menyampaikan beberapa kabar update terkait dengan situasi Manchester United ya. Gua ambil sumber dari berbagai sumber nih. Pertama gua kutip dari beberapa kabar dari United eksklusif yang mengutip juga dari sumber-sumber lainnya. Dari Jacobs Band, United eksklusif mengabarkan bahwa Al Hilal ini masih terus ya menghubungi pihak dari Bruno Fernandes. Akan ada meeting baru pekan ini dan Bruno Fernandes ini akan diberikan 1 pekan untuk memberikan jawaban finalnya. Posisi dari Manchester United tetap sama, tidak ingin menjual Bruno Fernandes dan ya sang pemain sendiri juga tidak memiliki gairah atau semangat untuk meninggalkan Manchester United. Justru sebaliknya, Bruno Fernandes sangat ingin untuk tetap berada di Manchester United. Bruno Fernandes mengatakan ke Al Hilal tahun lalu kalau dia ingin tetap stay di Manchester United setidaknya ya sampai dengan setelah Piala Dunia 2026 ini yang dikatakan tahun lalu, di mana tahun lalu situasinya berbeda dengan saat ini, dengan manajemen misalnya yang berbeda, dengan manajer juga yang berbeda, dengan project yang berbeda, banyak hal yang berbeda ya. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Al Hilal bahkan bersiap ya untuk melakukan angka atau menawarkan angka yang sangat-sangat besar sekali untuk Bruno Fernandes. Lalu juga ketika kesepakatan itu diraih dengan sang pemain, mereka bersiap untuk meluncurkan atau melakukan penawaran ke Manchester United juga dengan angka yang fantastis. Kita lihat akan seperti apa, tapi feeling gue, perkiraan gue, Bruno Fernandes akan tetap stay di Manchester United. Tidak ada keraguan dengan hal tersebut. Harapan gue juga dia tetap akan stay di Manchester United. Gue tidak bisa membayangkan paling tidak di periode-periode krusial ini ya Manchester United tanpa Bruno Fernandes. Dan pernah gue bahas di channel ini, oke, kalau seandainya mendapatkan 100-150 lalu siapa yang akan menggantikan? Bisa menyebutkan beberapa pemain yang saat ini mungkin bagus di tim lain, tapi apakah ada jaminan akan lebih bagus daripada apa yang dilakukan Bruno saat ini di Manchester United? Kalau berbicara terkait dengan siapa backup dan lain-lain, backup itu bukan untuk saat ini, mungkin untuk 2-3 tahun lagi, tapi yang jelas saat ini ya atau musim depan dan bahkan musim depannya lagi ini merupakan situasi ataupun periode momentum yang sangat krusial bagi Manchester United. Dan menurut gue sosok karakter seperti Bruno Fernandes ini baik secara teknis maupun juga non teknis ini sangat diperlukan di Manchester United ya. Oke, kabar lainnya, Ruben Amorim disebutkan oleh salah satu jurnalis, yaitu adalah Sully Talks. Ini Ruben Amorim tetap akan stay di Manchester United tidak peduli apapun hasil final ya, dan dia akan didukung di transfer musim panas nanti. Dan musim depan ini akan menjadi musim penentuan bagi Ruben Amorim. Bisa jadi demikian, tapi kita lihat ya. Gua ingin Ruben Amorim tetap berada di Manchester United. Gua ingin justru Ruben Amorim ini diberikan support yang besar di Manchester United. Dan ini juga sejalan seperti apa yang dikatakan oleh David Ornstein, bahwa mengganti pelatih saat ini adalah hal yang terakhir yang ada di agenda Manchester United. Prioritasnya justru akan menyediakan pemain-pemain yang akan membuat Ruben Amorim ini bisa memainkan gaya yang ingin diimplementasikan di Manchester United. Menurut gue inilah yang harus dilakukan, tapi tentu saja ini tidak akan mudah karena Manchester United punya keterbatasan dari sisi finansial ya, dari sisi PSR terutama. Dan kabar lainnya, bagaimana Manchester United ini percaya diri, ini dikabarkan oleh Sean Connolly, gua kutip dari United eksklusif, Manchester United percaya diri akan menyetujui kontrak jangka panjang dengan Kobbie Mainoo. Pesan yang kita terima dari sumber dekat klub bahwa, dan ini punya kepercayaan di Ruben Amorim ya, bahwa proyeknya dan juga masa depan dari klub ini ingin supaya Kobbie Mainoo ini memiliki aspek kompetitif. Gue percaya bahwa sebenarnya Kobbie Mainoo ini merupakan pemain yang bertalenta besar bahkan, dan ini bukan cuma gue, bagaimana banyak sekali media, analis, pundit juga mengatakan hal tersebut. Bukan dengan apa yang ditunjukkan Kobbie Mainoo saat ini, tapi
tahun lalu misalnya dengan Manchester United, dengan tim nasional Inggris. Tapi yang terjadi saat ini, dia masih kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem permainan dari Ruben Amorim. Gua pikir Ruben Amorim pun juga demikian, masih ingin mencari-cari formula ya, ataupun situasi yang bisa mengeluarkan kapasitas terbaik dari seorang Kobbie Mainoo di atas lapangan. Gue tidak mau terburu-buru menjudge bahwa dia ini pemain yang tidak bisa dengan sistem Ruben Amorim atau seperti apa. Karena dengan Casemiro misalnya ya, yang dinilai tidak akan bisa dan segala macam, tapi justru Casemiro dengan treatment yang pas, dengan dengan taktik yang juga sesuai ya, ternyata bisa keluar nih kapasitas tertinggi. Dan bukan tidak mungkin Kobbie Mainoo bisa jadi juga seperti itu. Dan kabar terkait dengan Casemiro ini disebutkan dengan tampilnya yang bagus ya, Casemiro ini di beberapa pertandingan terakhir di Manchester United. Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih baru dari tim nasional Seleção Brazil ini memutuskan untuk membawa kembali Casemiro ke tim nasional Brazil. Ini merupakan langkah yang fantastis menurut gue ya bagi seorang Casemiro, sekaligus juga comeback yang mungkin fenomenal dari bagaimana dia dicoret, bahkan dia lebih banyak menghuni bangku cadangan ya di Manchester United di periode awal Ruben Amorim, tapi perlahan tapi pasti dia bisa menjadi bagian penting. Ini perjalanan yang luar biasa. Manchester United dikabarkan sekarang ini yang terdepan untuk mendatangkan Liam Delap. Ini yang disebutkan oleh Net Salt ya. Lalu ada juga kabar lainnya, coba gue lihat ya, di Manchester United belum ada update terkait dengan Matheus Cunha. Gue menunggu sini ya, kapan Matheus Cunha diamankan, sekaligus juga siapa pemain lain yang ingin didatangkan di skuad Manchester United ini. Karena gue selalu menginginkan skuad ini bisa sekomplit mungkin ketika preseason, karena penting ya untuk memiliki skuad yang komplit untuk menghadapi preseason, supaya ya mereka lebih matang dengan persiapan ya, yang dilakukan di preseason. Alfredo Pedula ini mengatakan bahwa ada kontak baru yang dilakukan oleh pihak Ederson dengan Manchester United. Walaupun proposal 42 juta pounds ini akan atau butuh ditingkatkan lagi. Jadi sempat kabarnya nih didekati dengan angka 42 juta pounds ya Ederson, tapi butuh peningkatan. Apakah mungkin angka 50 juta pounds atau seperti apa? Ini bukan angka yang murah. Tapi situasi gelandang tengah ini menurut gue menarik ya, dengan misalnya keadaan dari Casemiro yang membaik di Manchester United, menjadi bagian penting, menjadi pemain vital. Bagaimana Manchester United akan mendatangkan pemain baru di lini tengah? Kalau misalnya Casemiro tetap stay, gue berharap sih ya Manchester United tetap bisa mendatangkan pemain tengah dengan karakter yang juga berbeda, dengan kemampuan yang dinilai mungkin bisa menjadi penambah kualitas di lini tengah. Misalnya Ugarte juga beberapa situasi terakhir ini terlihat kesulitan ya di lini tengah Manchester United. Manchester United terlalu bergantung dengan Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Bruno di depan, lini tengah kesulitan. Bruno di tengah, lini depan kesulitan. Jadi memang menurut gue harus ada penambahan kualitas di sana. Matheus Cunha yang diincar ini diharapkan bisa menambah kapasitas, kemampuan dan juga kualitas lini serang Manchester United. Tapi apakah dengan Matheus Cunha saja cukup? Gue pikir tidak. Apakah dengan Liam Delap saja cukup? Menurut gue tidak. Kualitas di lini tengah juga harus ditambal. Gelandang tengah, ini posisi yang krusial di formasi 3-4-2-1. Sehingga gue berharap ada pemain baru yang bisa dihadirkan di sana dengan apapun keputusan dengan Casemiro. Kalau Casemiro stay di Manchester United, mungkin bisa mendatangkan pemain yang lebih muda ya, dengan proyeksi yang lebih panjang. Tapi ketika Casemiro misalnya nanti akan dilepas, ya mungkin bisa mendatangkan pemain yang memiliki pengalaman lebih bagus. Mungkin pemain sekitar 25-26 tahun, tapi konsekuensinya dengan harga yang tentu saja tinggi. Nah, harga tinggi ini mungkin bisa didapatkan ya dengan penghematan gaji Casemiro, yang mungkin juga menjual beberapa pemain keluar di musim panas nanti. Ederson gue nilai menjadi pemain yang bagus ya, pemain yang menarik menurut gue. Gelandang Brazil ini sangat mobile, memiliki kemampuan yang bagus, memiliki potensi yang juga bagus. Tapi apakah ada jaminan? Jaminan selalu tidak bisa diberikan menurut gue kalau melihat dari beberapa rekrutmen Manchester United sebelumnya. Cuman tetap gue melihat ada potensi yang besar dari Ederson. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.